Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang tata surya bersama saya, Badr Oktavia Zaiplana. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Nah, ayo kita masuk ke materinya. Yang pertama kita akan bahas sistem bumi, bulan, matahari. Bumi mengorbit matahari, sedangkan bulan mengorbit bumi. Lintasan mereka berbentuk elips yang dekat sekali dengan bentuk lingkaran. Matahari, bumi, bulan berrotasi terhadap sumbu mereka masing-masing. Matahari berupa gas panas berputar mengikuti profil rotasi diferensial dengan kecepatan di ekuator lebih cepat daripada di kutub. Bumi berotasi seperti benda tegar dengan periode rotasi 1 hari sideris. Karena pengaruh gravitasi, periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya, sehingga secara praktis wajah bulan yang menghadap bumi senantiasa sama. Seiring bulan mengelilingi bumi, bulan menunjukkan perubahan fase yang berbeda-beda. Fase bulan didefinisikan sebagai perbandingan antara luas bagian piringan bulan yang tersinar terhadap luas keseluruhan piringan bulan. Perlu kita ingat, piringan bulan dipandang sebagai lingkaran dan bisa dinyatakan dalam persamaan, yang dimana persamaannya adalah sebagai berikut. Q sama dengan L sinar per L piringan, sama dengan 1/2 dikali 1 plus Pi, yang dimana Pi sendiri menyatakan sudut fase. Nah, teman-teman tahukah apa itu sudut fase? Sudut fase adalah sudut separasi bumi dan matahari jika dilihat dari bulan. Berlaku pula untuk planet. Bisa dilihat ilustrasinya pada gambar berikut yang sudah saya tampilkan di background. Sekarang kita akan membahas anggota lain tata surya. Tata surya kita beranggotakan 8 planet untuk saat ini dan diisi lagi oleh satelit planet-planet, planet kerdil, asteroid, komet, meteorit dengan dinamikanya didominasi oleh gravitasi matahari yang memiliki kontribusi massa paling besar. Anggota tata surya bisa membentuk sebuah konfigurasi dengan bumi yang serupa dengan konfigurasi bumi dan bulan dan juga matahari. Kemudian, anggota tata surya, bumi dan matahari dapat membentuk sebuah sudut elongasi. Dengan matahari, jika dilihat dari bumi, dinamakan sudut elongasinya. Terdapat beberapa posisi terhadap bumi dengan istilah khusus untuk anggota tata surya, yaitu yang pertama ada oposisi, yang kedua ada kuadratur, yang ketiga ada konjungsi inferior, dan yang terakhir ada konjungsi superior. Dengan keterangan lebih lanjut seperti pada tabel yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah periode sinodis. Sama seperti bulan, planet-planet di tata surya dan asteroid juga memiliki periode sinodis yang nilainya bisa dihitung berdasarkan karakteristik geometris seperti pada ilustrasi berikut. Nah teman-teman, dari ilustrasi tersebut kita dapat membentuk sebuah rumus, yang dimana rumus-rumus tersebut adalah berikut. Nah teman-teman, soal yang pertama adalah why is Venus sometimes referred to as Earth twin? Nah, untuk pembahasan soal yang ini, jawabannya adalah yang A, yang dimana Venus itu memiliki ukuran massa yang mirip sekali dengan bumi, sehingga planet Venus itu sering sekali disebut sebagai kembarannya bumi. Kemudian soal selanjutnya adalah the planet is our solar system was formed bla bla bla.
Nah, pembahasan soal selanjutnya, jawabannya itu adalah yang A. Pembentukan tata surya dipercaya berasal dari nebula yang menggumpal akibat gravitasi dirinya. Kemudian bagian tengahnya membentuk bintang pusat, yaitu matahari. Bagian tepi membentuk piringan karena nebula yang terdiri debu dan gas itu berputar cepat untuk mempertahankan momentum sudutnya, lalu berfragmentasi membentuk planet-planet. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Kemudian soal ketiga, what keep the moon in a stable orbit rather than falling straight to the earth? Nah, pembahasan soal yang kali ini yaitu adalah jawabannya yang paling tepat itu yang B. Kenapa jawaban B itu paling tepat? Karena inersia atau kelembabanlah yang mempertahankan bulan sehingga tidak jatuh ke bumi. Bulan memiliki kecepatan tertentu yang kemudian dipertahankan selama tidak ada gangguan dari luar. Kemudian soal yang selanjutnya, sebagian besar cahaya ultraviolet dari matahari tidak bisa masuk ke permukaan bumi karena dicegah oleh titik-titik. Nah, pembahasan soal yang ini, jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kenapa jawaban C paling tepat? Karena lapisan ozon di bumi bagian atas menyerap sebagian besar sinar ultraviolet yang datang dan mencegahnya menembus hingga permukaan bumi. Itulah mengapa jawaban nomor yang ini yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nah, untuk soal selanjutnya, mengapa permukaan Venus lebih panas daripada Merkurius? Nah, pembahasan soal yang ini adalah jawabannya yang paling tepat itu jawaban C. Kenapa jawaban C paling tepat? Karena atmosfer Venus kaya akan karbon dioksida, sehingga di sana terjadi runway greenhouse effect. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Bayangkan kamu tertidur saat sedang mengerjakan latihan soal ini. Ketika kamu bangun, kamu kaget dan tidak sempat melihat jam. Ternyata langit di luar sudah gelap dan bulan purnama pada ketinggian kurang lebih 30 derajat dari horizon timur. Perkirakan pukul berapa saat ini? Nah, teman-teman, kalau soal yang ini, jawabannya yang paling tepat itu adalah yang E. Kenapa jawaban E paling tepat? Karena bulan purnama terbit sekitar pukul 6 sore. Ketika tingginya sekitar 30 derajat di horizon timur, artinya bulan sudah naik selama kurang lebih 2 jam sejak waktu terbitnya. Maka, saat itu kurang lebih pukul 8 malam. Kemudian soal selanjutnya, planet terestrial titik-titik dibanding planet Jovian. Selanjutnya pembahasan soal yang ini adalah jawaban paling tepat itu pada jawaban opsi D. Kenapa jawaban opsi D itu paling tepat? Karena karakteristik planet terestrial itu 1. Ukuran dan masanya kecil. 2. Kerapatannya tinggi, yaitu berupa batuan. Karakteristik planet Jovian sendiri, ukurannya dan masanya itu besar sekali. Kerapatannya rendah, seperti planet Jupiter. Itu sangat besar tapi kerapatannya rendah.
Kemudian soal selanjutnya, astronom meyakini bahwa dulunya ada air di permukaan Mars berdasarkan titik-titik. Nah, kalau nomor yang ini, pembahasan paling tepat adalah yang D. Mengapa jawabannya D? Itu karena pengamatan Mars Resonance Orbiter milik NASA menunjukkan bahwa keberadaan batuan dan mineral di permukaan Mars yang hanya memungkinkan terbentuk di dalam air saja. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah jawaban D. Kemudian soal selanjutnya, fase Venus saat elongasi maksimum adalah titik-titik. Diberikan jarak Venus ke matahari adalah 0,7 SA. Nah, kalau yang ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kenapa sih jawabannya opsi C? Ketika elongasi maksimum, sudut fase Venus sama dengan 90 derajat. Maka fase Venus ketika itu dapat kita tentukan dengan rumus yang sudah ditentukan di pembahasan, sehingga akhirnya jawaban paling tepat adalah 1/2. Soal selanjutnya, planet Vulkan mengorbit bintang pusatnya dengan jarak semi mayor 2,5 SA dan eksentrisitas 0,6. Perbandingan temperatur rata-rata planet Vulkan di jarak terjauh dan terdekatnya adalah titik-titik. Anggap temperatur planet hanya berasal dari kontribusi radiasi bintang pusat saja. Nah, kalau nomor 10 ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa sih jawaban D itu paling tepat? Jawaban D itu untuk bintang pusat dan planet yang sama, temperatur permukaan planet hanya bergantung pada jarak saja dengan hubungan T1/T2 sama dengan akar D2/D1. Rumus ini sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Mungkin apabila teman-teman ingin melihat materi dan rumus yang lebih lengkap, bisa dimundurkan ke bagian materinya. Nah, dari rumus-rumus itu, maka TAP per T peri sama dengan akar D peri per DAP, sehingga dapat dihasilkan akar 0,4/1,6 sama dengan 1/2, sehingga jawabannya yang paling tepat adalah jawaban opsi D. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Teman-teman jangan lupa rajin belajar dan banyak membaca buku di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel Atau Fisika. Terima kasih sudah menonton.